Dan katanya warga, pemasangan spanduk ini sudah sejak Selasa lalu. Relawan juga berencana mau ngadain acara penyambutan Pak Joko Widodo pada saat kepulangan nanti. Rencananya dari bandara, sepanjang jalan, dan sampai ke rumah, bakal ada kerumunan massa yang menyambut. Sebelum lengser, Mulyono masih sempat menandatangani peraturan tentang pemberian jaminan kesehatan untuk mantan menteri. Ya, memang sungguh real Bapak yang baiklah Pak Jokowi ini ya. Demi untuk mengamankan posisi Gibran, apapun akan dilakukan. Bener gak? Ya bener lah, masa enggak? Ya nggak tahu kok tanya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Di akhir jabatan Pak Jokowi masih saja ya melakukan sesuatu hal yang membuat kita sebagai rakyat itu bingung sendiri gitu ya. Nah nih dilihat ya, ditanggung APBN pensiunan menteri era Jokowi dapat jaminan kesehatan. Ini untuk keluarganya juga loh teman-teman semua. Kenapa sih nggak ikut BPJS saja seperti rakyat biasanya, biar menteri itu tahu gitu loh bagaimana ribetnya kalau pakai BPJS kan? Karena banyak sekali tuh yang komentar rakyat-rakyat jelata yang menggunakan BPJS yang katanya harus kesini dulu lah, kesana dulu lah, kalau mau rujuk ke sana, ke sini, ke situ dan lain sebagainya. Tentu hal ini membuat rakyat semakin kesel ya teman-teman semua ya. Kita lihat nih ya. Menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan seperti dikutip dari pasal 1 salinan Perpres yang diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024 itu. Dengan adanya peraturan yang baru ini tentu membuat netizen berkomentar ya. Nah di sini gua akan kumpul ini video-video komentar dari netizen biar para pejabat itu ngerti gitu loh. Ya ada juga yang kerja baru 2 bulan dapat pensiunan. Kan enak gitu loh. Kita lihat videonya. Tugasnya Pak Jokowi udah mau selesai dan bersiap pulang ke kampung halaman di Solo, Jawa Tengah. Di Solo, bertebaran spanduk ucapan terima kasih dan selamat datang di sekitar kediaman Pak Jokowi dan di sepanjang jalan yang kemungkinan akan dilalui Pak Joko Widodo. Dari tulisan-tulisannya terlihat yang memasang adalah relawan Projo dan GPJ atau Gibran penerus Jokowi. Ada yang tulisannya, terima kasih Pak Joko Widodo telah membangun Indonesia. Selamat bertugas Prabowo Gibran. Dan katanya warga, pemasangan spanduk ini sudah sejak Selasa lalu. Relawan juga berencana mau ngadain acara penyambutan Pak Joko Widodo pada saat kepulangan nanti. Rencananya dari bandara, sepanjang jalan, dan sampai ke rumah, bakal ada kerumunan massa yang menyambut. Wah, gimana sih sambutan terbaik untuk Pak Jokowi pas pulang ke Solo versimu? Tulis di kolom komentar ya. Sebelum lengser, Mulyono masih sempat menandatangani peraturan tentang pemberian jaminan kesehatan untuk mantan menteri. Tapi lucunya, jaminan kesehatan tersebut hanya diberikan kepada para mantan menteri yang ada di periodenya, yaitu di 2019 sampai 2024 saja. Kenapa bukan para menteri sejak era SBY dulu ya? Kenapa hanya dibatasi dari sejak 2019 sampai 2024? Kalau memang iktikadnya baik untuk memberikan tanda jasa kepada para menteri tersebut, harusnya tidak dibatasi hanya pada periode 2019 sampai 2024 saja kan? Ini ada apa ini? Di balik itu ada apa? Ada yang tahu guys? Ketik di kolom komentar ya. Halo guys, ada satu lagi nih kebijakan dari Pak Jokowi yang mind blowing banget gitu ya. Di last minute menjelang lengser. Ini soal asuransi kesehatan dari menteri dan mantan menteri serta semua keluarganya yang akan ditanggung oleh APBN, artinya ditanggung oleh rakyat. Ya tujuannya jelas agar semua menterinya Prabowo mengingat jasa Jokowi dan selalu mendukung Gibran. Ya memang sungguh real Bapak yang baiklah Pak Jokowi ini ya. Demi untuk mengamankan posisi Gibran, apapun akan dilakukan. Sekaligus menitipkan orang-orangnya di lingkaran kekuasaan. Ini bukan soal bisa kerja atau tidak, tapi urusan memastikan Gibran tetap aman di posisinya. Ya, intinya kalau soal pejabat harus gercep lah, begitu pedoman beliau mungkin ya. Ya nanti akan ada yang baru beberapa bulan jadi menteri, lalu dapat uang pensiun, dapat asuransi kesehatan seumur hidup gitu ya. Sementara rakyat ya cukup dengan BPJS saja, bayar sendiri, kerja sendiri ya. Bahkan kalau kita mau jadi PNS pun harus ada umur maksimal biar mengabdinya lama gitu. Jadi ya biar sesuai lah dengan benefit pensiunnya menurut negara.
Ya, Pak Jokowi selalu bilang bahwa dia nggak akan cawe-cawe, nggak akan membuat kebijakan strategis menjelang lengser ini, tapi ya kenyataannya seperti ini. Ya memang kelihatannya tidak normal. Tapi ya bisa saja tanggal 19 Oktober nanti Pak Jokowi membuat kepres yang isinya mengangkat diri sendiri sebagai pahlawan nasional. Salam. Ya, luar biasa memang Pak Jokowi ini ya. Menjelang akhir masa jabatannya pada tanggal 20 Oktober nanti, ternyata beliau masih bisa menunjukkan rasa peduli dan rasa perhatian yang begitu mendalam kepada orang-orang yang pernah membantunya. Dan itu terbukti dari berita ini, berita dari Tempo ini. Jokowi teken aturan asuransi kesehatan mantan menteri dan keluarganya ditanggung APBN. Coba bayangkan saja, luar biasa sekali kan. Ini adalah bukti bahwasanya Pak Jokowi itu sangat perhatian kepada rakyat Indonesia. Ya, kalau ditanya siapakah yang paling perhatian kepada rakyat Indonesia, ya Pak Jokowi. Ini buktinya. Bayangkan saja ya, kalau presiden-presiden sebelumnya gak ada yang bikin aturan seperti ini. Gak ada. Nah, kalau ada yang protes misalkan nanya, Pak Jokowi terus gimana tuh? Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwasanya fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Loh, itu kan dipelihara oleh negara. Pak Jokowi ini adalah presiden, ya kan? Beliau ini punya pembantu yang namanya menteri-menteri itu. Dan Pak Jokowi sebagai bos, ya, sebagai ibarat seorang bos, Pak Jokowi ini punya tanggung jawab untuk memikirkan bagaimana nasib pembantunya itu nanti. Orang-orang yang pernah membantunya itu nanti, bagaimana ke depannya? Ya dengan cara ini dibuatlah suatu aturan bahwasanya mereka ini akan ditanggung, ya kan, akan ditanggung oleh APBN sampai seumur hidup. Nah, ini adalah bukti bahwasanya Pak Jokowi itu sangat perhatian. Nah, kalau yang terkait tadi pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang katanya fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, ya itu kan tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab Pak Jokowi. Pak Jokowi itu presiden dan ada waktunya bisa lengser. Nah, masa Pak Jokowi harus ngurusin terus? Kan enggak. Ya silakan saja diurus oleh negara nanti, bener gak? Ya bener lah, masa enggak? Ya nggak tahu kok tanya saya. Gongnya di akhir ya nggak tahu kok tanya saya. Tapi bener juga ya, itu kan negara yang harus mengurus, bukan Bapak Jokowi ya. Kalian ini gimana sih? Udah nggak usah komentar. Coba kita dengarkan ibu ini dulu. Nyalahin pemerintah terus lu? Emang apa kontribusi lu buat negara? Kritik pemerintah terus nih? Belum tentu juga lu sanggup kalau jadi pemerintah. Solusi dong, solusi. Gue kira jerawat doang yang mendem, ternyata IQ buzzer juga. Kutil kunyang, kritik itu tugas rakyat. Sementara tugas pemerintah itu ya cari solusi, jangan dibalik. Karena itu alasan kita bayar pajak ini itu, ya buat ngegaji mereka, biar mereka mikir, biar mereka kerja yang benar. Ya masa kita udah boncos ini itu, bayar ini itu, kena potongan ini itu, tapi hasil kerjanya kurang, bahkan minus. Maunya dipuji melulu. Kalau ada kebijakan yang nyenengin juga rakyat Indo mah baik-baik, pasti apresiasi, kagak usah disuruh. Lagian kalau kerjaan pemerintah bagus mah itu bare minimum kalau minjem istilahnya Gen Z. Emang udah semestinya begitu. Emang udah sewajarnya pemerintah kerjanya benar. Lagian kok berani-beranian nanya, mau apa yang udah lu kasih buat negara? Minta digedik lak-lakannya. Gaji kita tiap bulan dipotong pajak. Pas lebaran THR kita dipotong pajak. Dapat bonus dipajakin juga. Punya rumah kena pajak PBB. Kendaraan pribadi bayar pajak juga. Ke Alfa, makan di mall, semua dipajakin. Gak muat satu real kalau mesti dijembrengin semua nama-nama pajaknya. Udah sebanyak itu nih rakyat patungan ya kan buat bayar pajak, masih juga lu kata apa kontribusi lu? Ya masa yang mau kuliah disuruh pinjol, yang main judol dikasih bansos, rakyat disuruh kalem, nggak boleh kritik. Rugi dong, yang bener aja. Ya masa mahasiswa kalau kuliahnya kagak bener aja bisa di DO cuy. Pegawai bikin salah bisa potong gaji. Bahkan ojol nih nggak bikin kesalahan aja, ini cuma gara-gara kostumernya lagi kagak mood nih, lagi PMS aja bisa tahu-tahu kena bintang 1. Sementara yang bikin data nasional bocor malah dapat tanda kehormatan. Kan nggak manuk akal.
Justru yang suka pada kritik ini tandanya pintar, rakyat masih waras, orang yang masih peduli sama negerinya. Sampai-sampai istilah tuntutlah ilmu sampai negeri Cina sih udah nggak relate, Zer, Bajar. Nggak bakal bisa, karena jangankan belajar sampai Cina, belajar di sekolah yang jaraknya lebih dari 3-5 kilo aja udah kagak boleh, karena kena zonasi. Ya makanya ayo yang waras bersuara, tetap kritik. Yuk buzzer bisa, yuk tobat yuk. Bener banget nih, pinter cerdas banget nih ibu ini. Nah yang kayak gini nih yang dibutuhin sama pemerintah, harusnya yang kayak gini nih, yang dimana dengan adanya ibu seperti ini menjadi check and balance buat pemerintah. Apresiasi. Oke teman-teman semua, ini ada nih ya komentar untuk Babe Haikal. Kita dengerin dulu guys. Video ini gue buat untuk Haikal Hasan yang dulu pernah mengatakan siapapun pemimpinnya maka saya akan tetap oposisi. Terus diralat, yang dimaksud oposisi itu adalah tetap mengoreksi penguasa meskipun ada di dalam ataupun di luar pemerintahan. Jadi kalau seandainya Pak Prabowo memimpin dengan hebat, memimpin dengan indah, memimpin dengan membuat Indonesia baik ke depan, ya oposisi sebuah Siap Babe Haikal, apapun makanannya enaknya memang minum pakai ludah sendiri. Karena kalau kita merujuk pada arti sebenarnya dari oposisi, yaitu menentang, menolak, melawan, pertanyaannya, jika Babe Haikal ini ada dalam kekuasaan, apakah akan tetap bersuara lantang? Gua kira akan sulit, Be. Lu bakal disibukkan dengan kewajiban jabatan lu. Kalau nanti ada kebijakan terus lu menentang, menolak, melawan, jabatan lu selesai. Jadi nggak bisa lu berdiri di dua kaki dalam kekuasaan dan oposisi. Kemudian sekarang Indonesia nampaknya tidak akan ada lagi partai yang memposisikan diri sebagai oposisi. Dan ini sangat bahaya untuk Indonesia. Karena bakal tidak ada lagi nih penyeimbang kekuasaan. Tinggal satu-satunya oposisi yang akan tetap berdiri, yaitu rakyat. Salam logika. Dari 108 orang yang dipanggil oleh Pak Prabowo untuk menjadi menteri dan calon wakil menteri, ada satu orang yang menurut gua sangat lucu banget. Tak lain dan tak bukan adalah Haikal Hasan. Asli gua ngakak lihat videonya. Dia bilang bahwa sampai metong siapapun presidennya, dia akan menjadi oposisi. Bahkan dia bilang bahwa lalat yang mengurumunin bangkai lebih bagus dan lebih baik daripada ulama yang mengurumuni kekuasaan. Nah, sekarang dia ngeles. Ketika dia ditanya kenapa gabung dengan Pak Prabowo, dia bilang, kalau saya menjadi oposisi Pak Prabowo, sedangkan Pak Prabowo orang baik, berarti saya melawan orang baik. Begitu katanya ngelesnya. Sebenarnya kalau soal ngeles dan bohong, Haikal bukan yang pertama. Dia juga dulu bilang bahwa dalam tidurnya dia bermimpi ketemu dengan Nabi Muhammad. Pas ketahuan bohong, dia ngeles juga bahwa dia ngomong begitu untuk menyemangati para syuhada. Kal. Nah, pertanyaannya sekarang, Haikal ini jadi lalatnya atau yang dikerumuninya? Emang lucu-lucu ya. Ya teman-teman semua, ini yang terakhir nih bonusnya. Kita lihat videonya. Menegaskan Menkominfo tolak aplikasi Temu sebab bisa rusak ekosistem UMKM. Pasti tahu, dan ini udah pasti tahu banget nih setiap apa yang dibilangin oleh Mulyono atau pendukung-pendukungnya atau relawan-relawannya atau orang-orang yang suka nyebokin dia selalu berkebalikan ya. Selalu berkebalikan, gak mungkin enggak. Nih contohnya. Aplikasi Temu akuisisi buka, Kemendak beri izin Temu masuk ke RI. Kan gue udah bilang pasti kebalikan. Kalau lu sedang membicarakan korban-korban PHK yang terjadi sekarang, gimana lagi nanti kalau tuh aplikasi haram masuk ke RI, ya kan? Aduh, dan yang gua kagetnya lu lihat nih. Tara, udah ada di Play Store aplikasi Temunya, bos. Siap-siap ye, dadah UMKM. Udah banyak orang